kasih buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan kalau kami masih bisa ibadah. Kami mau saat ini merayakan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam hidup kami dengan bersuka cita bersama dengan papi, mami kami, dan kakak adik kami. Bantu kami Roh Kudus supaya kami bisa sukacita menaikkan puji-pujian bagi Tuhan dan serius mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, teman-teman semua yang semangat sama-sama bilang amin. Sebelum kita nyanyi, kuatkan dulu, siapin dulu tenaganya. Kita mau yel-yel dulu ya. Buat adik-adik Kiki dan Kimo, siap-siap di posisi. Siap, udah semuanya? Ditunggu. Oke, kalau gitu udah siap ya? Semuanya? Kiki Kimo, ceria, sehat, kuat, ha. Luar biasa. Sekarang buat yang ejen ya, jangan mau kalah. Ejen siap, gerak. Ejen, generation, hebat. Aduh, lu pada loncat. Gimana nih Kak? Ulang sekali lagi yang ejen ya. Sekali lagi ya. Dengan semangat, loncat. Ejen siap, gerak. Ejen, generation, hebat. Luar. Semuanya kasih tos dong papi maminya, koko dedenya, cici dedenya. Pok, bilang semangat. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Kita mau nyanyi satu lagu pakai bahasa Inggris ya. Sama-sama bilang, give me oil in my life, give me burning. Give me oil in my life, I pray. Give me oil in my life, give me burning. Bisa kan? Give me oil, ya gerakannya gini ya. In my life, give me burning. Nah, give me oil itu artinya berikan aku minyak. Keep me burning itu artinya biarkan kita tetap menyala, betul ya? Nah, terus kita minta supaya kita tetap menyala till I break of day, sampai hari ini sudah berlalu, sampai harinya berlalu ya. Jadi kita sama-sama pakai gerakan ya. Give me oilnya begini, keep me burningnya begini, terus nanti till the break of day nya begini. Oke, siap ya semuanya ya. Sekali lagi pelan-pelan dulu Kak Rasa. Tepuk. Siap ya. Give me oil in my life, give me burning. Give me oil in my life, I pray. Give me oil in my life, give me burning. Give me burning with the gift of day. See Hosanna, see
Adik-adik, sekarang waktunya kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Adik-adik boleh sambil duduk, tapi tetap dalam sikap yang hormat sama Tuhan. Yuk kita mau sama-sama satukan hati. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau naikin lagu ini sama-sama ya. Katakan, ku buka hati. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, berfirman-Lah Tuhan. Ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Sekali lagi katakan, ku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Katakan, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Katakan, panggil Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, tolong kami Roh menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sambil angkat tangan kalian, kita bilang, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anakku, anak Tuhan yang manis. Mari kita mau sama-sama berdoa. Tuhan, hari ini kami siap untuk beraktivitas, berkegiatan bersama-sama dengan Tuhan di ibadah hari ini. Kami percaya lewat semua kegiatan yang kami lakukan, baik itu simulasi, games, pemberitaan firman Tuhan, kami boleh semakin mengenal Tuhan dan kami boleh semakin merasakan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami percaya kami bakal mengerti Tuhan firman yang Tuhan akan sampaikan dan diberi kemampuan supaya kami bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semangat untuk Tuhan untuk melanjutkan ibadah hari ini. Adik-adik yang semangat sama-sama bilang semuanya, amin. Tuhan Yesus naik ke surga. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Matius pasal 28 ayat 20. Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus dosa manusia. Lalu Tuhan Yesus mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dan hidup.
Ketika 11 murid itu sedang makan, tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di tengah mereka. Dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Salam damai sejahtera bagi kamu." Tuhan Yesus membawa para murid ke bukit di Galilea. Tuhan Yesus berjanji akan memberikan Roh Kudus kepada para murid. Kemudian, Tuhan Yesus mengangkat kedua tangannya, dan Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya. Tuhan Yesus terangkat naik ke sorga, dan awan menutupinya. Lalu Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ketika para murid sedang menatap ke langit, tiba-tiba muncul dua malaikat di dekat mereka. Malaikat itu berkata bahwa nanti Tuhan Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Akhirnya, para murid pun bersuka cita dan mereka pergi untuk memberitakan Injil. Halo adik-adik, wah gimana? Udah lihat tadi ya videonya cerita tentang Tuhan Yesus naik ke surga. Bener, jadi setelah Tuhan Yesus bangkit, dia naik ke surga. Waduh, murid-murid sedih ya. Iya, bayangin 3,5 tahun murid-murid bareng terus sama Tuhan Yesus. Tapi tiba-tiba Tuhan Yesusnya harus pergi. Coba adik-adik pernah nggak merasa sedih itu? Ada mungkin teman adik-adik udah deket banget, kemana-mana bareng, main bareng, sekolah bareng. Tapi tiba-tiba teman adik-adik harus pergi, mungkin pindah kota atau kemana. Pasti adik-adik sedih kan? Nah, gitu juga dengan murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus sedih banget. Tapi Tuhan Yesus bilang, jangan sedih. Kenapa? Karena Tuhan Yesus harus naik ke surga. Supaya, nah ini, datang Roh Kudus. Sama-sama adik-adik bilang, Roh Kudus. Nah, sekali lagi bilang adik-adik, Roh Kudus. Nah, iya. Yesus harus naik ke surga supaya apa? Supaya Roh Kudus turun. Jadi sekarang yang menemani kita adalah Roh Kudus. Nah, Tuhan Yesus ada di surga, tapi yang ada dalam hati kita, ada dalam hidup kita adalah Roh Kudus. Nah, mungkin adik-adik bingung, kenapa sih harus ada Roh Kudus? Buat apa sih Roh Kudus? Nah, Roh Kudus ada supaya kita menjadi kuat. Nah, adik-adik bisa ulangi, Roh Kudus ada supaya kita bisa menjadi kuat. Nah, ya, biar kita kuat, nggak gampang lemah. Nah, supaya lebih jelas, hari ini kakak mau kasih satu simulasi ya. Nah, ini simulasinya. Kakak punya apa ini? Botol. Wah, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang ya. Nah, ceritanya botol-botol ini adalah diri kita, adik-adik semua. Ada yang mungkin ini yang tinggi, yang gendut, yang kecil. Kayak siapa yang kecil ya? Kayak Kak Devi ya, kayak Kak Feli gitu mungkin ya. Atau ini ada yang sedang mungkin ya. Nah, ini diri kita semua adik-adik. Lalu Kak Jati mau pakai apa? Wah, sarung tangan hitam. Nah, ini adalah masalah dalam hidup kita. Masalah atau juga mungkin bisa ketakutan. Nah, waktu adik-adik ngalamin masalah, apa yang terjadi? Wah, tadinya adik-adik kan seperti ini, lalu datang masalahnya. Wah, apa yang terjadi adik-adik? Hancur. Wah, mungkin adik-adik datang lagi misalnya sakit penyakit. Wah,
gampang hancurnya adik-adik, gampang hancur. Wah, kayaknya kalau yang besar kuat ya. Wah, ini lihat besar gini. Masalahnya apa ya kira-kira ya? Mungkin masalahnya corona. Wah, kena virus corona, apa yang terjadi? Ternyata hancur juga adik-adik. Nah, ternyata mau kita besar, kita kecil, waktu kita ada masalah, ada rasa takut, kita gampang hancur. Tapi, nah, sekarang kakak punya satu lagi. Ini sama diri kita. Tapi bedanya apa adik-adik sama yang ini? Apa? Tahu? Nah, benar. Bedanya yang ini ada isinya, ada airnya. Air ini apa? Air ini melambangkan Roh Kudus. Sama-sama adik-adik bilang Roh Kudus. Roh Kudus. Nah, apa yang terjadi? Sama ya. Masalahnya datang, ada sakit penyakit. Kok nggak hancur ya? Kayaknya pakai 2 tangan. Ada kena virus corona. Kuat. Wah, tuh dihancurin bisa nggak? Nggak bisa adik-adik. Kenapa? Karena di dalamnya penuh oleh Roh Kudus. Tapi kalau nggak ada Roh Kudusnya, wah, nggak usah di ini deh, ditiup aja. Wah, ditiup aja jatuh. Ada masalah kecil aja mungkin diejek teman. Wah, langsung kecewa, langsung kepahitan, langsung aku marah. Tapi kalau ini ditiup bisa nggak? Wah, nggak bisa adik-adik ya. Nah, jadi hari ini Kak Jati mau kasih tahu bahwa hidup kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus ada supaya kita menjadi apa? Kuat. Kak Jati buka lagi ya ininya ya. Roh Kudus ada supaya kita menjadi kuat, nggak gampang hancur. Nah, pasti adik-adik semua pernah ada yang ngalamin sakit, ngalamin takut. Tapi kalau adik-adik punya Roh Kudus, adik-adik sama-sama suka berdoa minta Roh Kudus, tolong saya. Wah, adik-adik jadi kuat ya. Oke, pokoknya ayo jangan takut lagi, jangan sedih lagi. Kalau wah, kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Percaya dalam diri kita ada siapa? Roh Kudus. Roh Kudus bikin kita jadi apa? Jadi kuat. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita baca ayat hafalan atau pedang roh. Hari ini pedang rohnya gampang banget, simpel banget, disertai sama gerakan yang asik banget. Jadi adik-adik yuk sama-sama ikutin apa yang kakak ucapin ya. Mulai ya. Hari ini pedang roh kita adalah Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sekali lagi ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Terakhir, kita mau sama-sama ya. Udah pada hafal kan semuanya? Ya, bisa ya. Bareng-bareng ya Kak. Yuk. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Wah, dapat semuanya. Jangan lupa kalian praktekin ini sekali lagi, nanti di-shoot sama orang tua kalian, sama mami papi kalian, dan disetor ke kakak-kakak sekolah minggu ya. Semangat mencoba, Tuhan
adik-adik. Nah, adik-adik sekarang kita mau game. Game ya Kak ya. Nah, gamesnya nanti Kak Feli ditutup matanya. Tapi sebelum Kak Feli ditutup matanya, adik-adik nanti di rumah bikin dulu undian. Ya, kalau kakak mainnya selalu undian. Ditulis misalnya nanti tuh gamenya itu kalian harus ngambil barang-barang. Tentunya misalnya mau boneka, mau bola, mau bantal guling kesayangan, gak apa-apa. Nah, nanti dikocok. Misalnya Kak Feli ambil yang mana Kak? Nah, buka Kak, apa isinya? Bebek. Berarti nanti Kak Feli harus ngambil bebek di sana. Ya, tapi mata Kak Feli ditutup ya, dan nanti kakak akan menuntut Kak Feli. Seperti tadi cerita bahwa Roh Kudus Tuhan kasih supaya kita jadi kuat, supaya kita bisa mengalami kemenangan. Nah, kita lihat ya Kak Feli nanti berhasil nggak bawa bebeknya. Oke, siap Kak Feli? Merem ya Kak? Gitu Kak? Enggak. Dulu Kak. Nah, nanti kakak akan arahkan Kak Feli ya. Yuk, Kak Feli siap ya? Ambil bebek ya Kak. Yuk, sekarang jalan Kak. Ayo jalan Kak. Ke kiri Kak, kiri. Maju. Ya, ambil tangannya Kak. Ke bawah dikit lagi. Ya, ambil bebeknya. Nah, Kak Feli berhasil ngambil bebek. Nah, itulah fungsi atau peranan Roh Kudus yang Tuhan kasih buat kita adik-adik yang menolong, membuat kita jadi kuat. Kak Feli tadi berhasil bisa ngambil bebek ini karena ditolong sama Roh Kudus. Nah, adik-adik juga ya sama Karika. Ya, tadi ceritanya kakak itu Roh Kudus yang menolong Kak Feli supaya bisa ngambil bebeknya. Adik-adik coba ya di rumah ya, bermain sama mama atau sama papanya ya. Yuk, coba di rumah. Nah, adik-adik, jadi hari ini kita sudah sama-sama belajar tentang apa? Tentang Roh Kudus. Betul, Roh Kudus bikin apa? Bikin kita jadi kuat, nggak gampang lemah, nggak gampang takut. Oke, ayo kita sama-sama berdoa ya sekarang ya. Adik-adik yang di rumah bisa ikuti doa dari Kak Jati. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami belajar tentang Roh Kudus. Mari Roh Kudus, tinggallah di dalam hidup kami. Kami percaya waktu hidup kami dipenuhi oleh Roh Kudus, kami akan menjadi kuat. Terima kasih Tuhan Yesus buat Roh Kudus yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah beribadah hari ini. Kau yang sudah pimpin anak-anak-Mu untuk kami boleh bersama-sama memuji Tuhan. Kami bersama-sama aktivitas, kami sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa, mari Roh Kudus, Kau yang terus sertai kami, jadikan kami sebagai anak-anak Tuhan yang selalu kuat. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama adik-adik katakan, amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah, sampai ketemu minggu depan. Nah adik-adik, sekarang kita akan membuat kreativitas. Kreativitasnya kita mau ngapain? Kita akan membuat mahkota. Nah bahannya adik-adik bisa pakai kertas HPS. Kalau ada kertas karton itu lebih baik karena dia keras ya. Kalau karton itu ya, ini kakak udah bikin. Jadi nanti adik-adik gunting kertas karton atau kertas HPS ukuran seperti ini. Nah, nanti kalau setelah digunting, coba dipaskan di
di kepalanya adik-adik ya. Misalnya segini. Nah, boleh tapi gunting segini ya. Nah, setelah digunting nanti adik-adik tulis di sininya ayat hafalan tadi. Apa? Kisah Para Rasul 1 ayat 8a ya. Nanti tulis di sini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu ya. Nah, ini kakak udah pas ya, segini. Jadi adik-adik tinggal kasih lem boleh, kalau ada solakit juga boleh di rumah dikasih solakit bikin lingkaran. Nanti kakak akan jelaskan kenapa kak kok bikin mahkota. Nah ini udah jadi ya, lingkaran buat nanti di kepala sebagai mahkota. Nah kalau udah jadi mahkota, sekarang adik-adik gambar apa ini? Api. Kayak tadi kan lagu yang pertama gitu ya. Nah, waktu ini tuh lambang Roh Kudus. Waktu Roh Kudus berkuasa atas hidup kita, maka kita bisa kuat. Tadi cerita Kak Jati kan ya, gak gampang kayak botol itu, gak gampang jatuh, gak gampang rusak, karena ada Roh Kudus. Karena firman Tuhan berkata kalau kamu menerima kalau Roh Kudus ada turun atas kita, kamu akan menerima kuasa ya, dan Roh Kudus itu akan turun ke atas kita. Kita pasti akan jadi anak yang kuat, jadi anak yang hebat. Nah, kalau udah apinya digambar lalu diwarna, nanti adik-adik tempel di sini. Ya. Nih, seperti ini. Nah, kenapa sih kak mahkota? Karena mahkota itu lambang kekuatan identitas kalian tuh. Kalian sebagai anak Allah yang penuh Roh Kudus, maka kalian pasti jadi anak-anak yang hebat, kalian pasti jadi anak-anak yang kuat. Dan asal ingat, kalian itu sudah diberi kekuatan sama Tuhan, yaitu Roh Kudus. Selamat mencoba di rumah ya, praktekkan bikin mahkota di